Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Dan kita masih di Depar 1 ya, melanjutkan kembali kebersamaan kita. Dan hari ini istimewa ya, kita udah kedatangan sahabat baik kita, udah di studio. Nah, beliau ini adalah seorang transkrip fotografer ya. Nah, transkrip fotografer ini sebenarnya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemotretan yang bisa diarsipkan sebagai kenang-kenangan oleh seorang yang punya hajatan ya, melalui arsip baik itu secara visual maupun audio. Nah, seperti apa peran dan fungsi dari transkrip fotografer melalui arsip visual dan audio? Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan saya sapa dulu. Iya, selamat pagi untuk Muhammad Audi Nova. Selamat pagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat puasa? Semangat. Oh, kelihatan. Kelihatan. Masih jam 12. Oh iya. 10 jam 10. Oke. Nah, ini sorry, Kak Richard, sebenarnya aku orangnya sebagai pewawancara pewawancara. Karena Kak Richard suka bandel. Bandel dalam artian maksudnya aku suka keluar sedikit dari jalur. Tapi tidak terlalu jauh jalurnya ya. Masih bisa ditarik jalur. Dikontrol dikit. Nah, ini memang dari memang sudah kecil dari kecil memang sudah suka dengan dunia ini, ataukah memang ini lihat saudara atau lihat orang tua atau ini? Silakan. Boleh. Izin Kak Richard. Iya. Okay. Jadi sebelumnya ketertarikan ini lahir dari pada saat saya SD. Okay. SD kelas 3 kalau nggak salah. Iya. Itu waktu saya ke Bantimurung bersama keluarga. Iya. Bantimurung bersama keluarga dan juga ada keluarga yang membawa kamera namanya kamera ini yang masih pakai film. Oh, oke. Iya, masih pakai film. Jadi pada saat itu dia foto dan sebagainya, dia lihat, baru dia cetak, baru dia lihat kan saya filmnya kayak apa ini. Jadi saya melihat, jadi ada timbul pertanyaan dulu. Kan begitu kan fasenya untuk belajar ya. Bertanya dulu, kepo dulu kan. Oke. Jadi timbulnya hal belajar fotografi sebenarnya dari kepo. Dari kepo anak-anak kecil yang melihat kok foto ini kelihatannya yang kita lihat adalah berwarna gitu dan sebagainya. Tapi sebelumnya ternyata itu film dalam bentuk roll gitu ya. Dalam bentuk roll gitu kan. Jadi saya melihat ini asik sebenarnya, ini unik. Nah, berlanjut dan sebagainya, pakai Nokia batu bata tahu Kak? Oh iya. Oke. Zamanku. Betul. Kita pakai foto Nokia setelahnya yang pakai foto kalau nggak salah ya. Pakai itu dan sebagainya. Jadi selfie dan sebagainya. Sebelum selfie ada mungkin saya sudah pakai selfie juga ya. Oke, begini mungkin dari kamera depan untuk tekan itu. Oh gitu. iya. Sampai pada akhirnya di kuliahan saya lebih fokus ke fotografi di situ. Pemantiknya ya lagi-lagi dari ternyata ada orang yang prefer dan ada orang yang lebih
cenderung ke fotografi, khususnya mengenai kebudayaan. Jadi kenapa tidak untuk digiatkan? Ya, oke. Wah, ini ceritanya maksudnya di awal-awal itu sesuatu yang tidak disengaja sebenarnya ya. Betul. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan transkrip fotografer, arsip visual dan audio ini? Nah. Aku juga kayaknya baru pertama kali mendengar. Betul. Apa ini? Dia sejenis kue kah atau permen kah atau gula-gula kah? Ya, ini jajanan tradisional. Tidak. Efek bos. Oke, silakan. Jadi ini Kak Richard, jadi transkrip ini sebenarnya wadah bertumbuh untuk mencari dan memahami kebudayaan sebenarnya. Jadi transkrip yang hasil dari keresahan dua mentor saya sebenarnya di Makassar. Jadi dia melihat adanya keresahan bahwa perlu adanya penangkapan atau arsip dari sebuah daerah, melihat keunikan masing-masing daerah, nilai-nilai yang ada di daerah, sehingga perlu diarsipkan. Nah, jadi masuk kepada arsip visual, saya tertarik bergabung di transkrip juga untuk sama-sama ikut terlibat dalam pengarsipan visual sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar pengarsipan visual, namun juga di transkrip juga kita menulis dan juga menangkap audio. Menulis itu kami baru sudah terbit kemarin di Media Indonesia. Nah, itu lewat tulisan dari teman-teman di transkrip. Nah, jadi Media Indonesia kemarin memberikan di Media Indonesia kami berikan sajian ini lebih ke masyarakat Maros dalam mereka menyambut panen padi dan juga setelah panen, pasca panen, pra dan pasca. Jadi hal itu yang berusaha kami rawat dan kami nggak bilang berusaha menyelamatkan sebenarnya, tapi lebih cenderung untuk bagaimana kita bisa merawat, bisa mempublish hal ini untuk dikenal lebih lanjut. Karena sayang kita punya kekayaan, tapi kita bakalan cenderung marah kalau baru diklaim sebenarnya. Jadi hal ini yang menjadi keunikan, maksudnya menjadi keunikan juga untuk kita lebih fokus ke hal seperti ini sebenarnya. Jangan sampai nanti ini lagi, iya itu nih. Nah, lalu apa saja jenis-jenis arsip visual dan audio ini yang ada? Nah, jadi arsip visual ini tidak hanya sekedar foto dan sebagainya juga, cuman arsip visual ini juga kita bisa, mungkin ada teman-teman yang sementara mencatat, gambar apa sebagainya. Dan juga ada beberapa hal yang arsip visual ini kita amankan baik secara video, foto dan sebagainya. Nah, jadi ada juga yang kita ambil audio. Nah, jadi saya susun dari awal dulu ya Kak. Jadi arsip visual ini foto dan video apa sebagainya. Dari ini pengumpulan footage ini bisa menghasilkan yang namanya video. Pengumpulan foto ini bisa menjadi bahan pameran atau pengkaryaan. Jadi hal ini bisa mampu lebih soft untuk masuk keterima ke masyarakat umum gitu kan. Jadi untuk menjelaskan bahwa jadi Maros ini memiliki kekayaan begini. Jadi agak berat mungkin diterima. Jadi dengan penampilan secara visual, audio lebih nyaman keterima. Betul. Oke. Dan akhirnya itu bisa tersampaikan begitu ya. Betul. Dan kita berbicara lewat hasil tangkapan visual kita. Lewat situ kami berbicara. Jadi foto yang kami upload, foto yang kami salah satunya dibawakan oleh Media Indonesia, itu sebenarnya kita tidak bilang bahwa ini kami lagi gini loh, enggak. Tapi biarkan masyarakat melihat bahwa ternyata ini keunikan loh. Kenapa semeriah itu prapanen dan pasca panen? Kenapa warnanya begitu asik kalau bagi penikmat visual dengan warna-warna merah-merah yang agak mengkilap-kilap, jadi kayak asik gitu kan. Jadi keterimanya lebih soft saja gitu. Oke, berarti maksudnya masyarakat dibantu sebenarnya ya bahwa potret kalau misalnya dia dalam bentuk yang tadi disebutkan itu kan sebenarnya kan inilah betul, hasilnya. Oke. Jadi ada melihatnya ya. Betul. Begitu juga kalau video Kak Richard. Jadi sempat beberapa kita tampilkan video di masyarakat. Itu ibaratnya Kak, kita teman buka iPad untuk lihatkan video yang sudah diedit beberapa. Itu gumpul Kak. Ngumpul untuk melihat apa ini. Dan itu kebanyakan bukan anak kecilnya kayak ngumpul. Malah teman-teman pemuda dan juga ibu-ibu bapak-bapaknya. Jadi hangat kita rasa. Betul. Kehangatan hal itu yang menjadi penambah semangat kita untuk tetap
mengeksplorasi dan juga untuk Yeah. tetap bagaimana caranya untuk kita tetap menangkap visual gitu. Jadi ketika dia melihat, mukaku ini, mukanya, Oh, oke. Iya, dengan bahasa iya. daerahnya, Ah, ah. dialeknya juga, Ah, ah. dengan ini wajah saya sebenarnya, dan neneknya ini dan sebagainya. Oh begini paling kita ambil, maksudnya adalah begini yang diambil untuk melihat bahwa ternyata ada kejadian dan ada kebudayaan yang kalian miliki dan itu keren loh sebenarnya. Iya. Sebenarnya gitu. Rangkaian cerita gitu ya. Betul. Dari awal, dari pengantar kita ambil mungkin hal-hal yang detail dan sebagainya. Dia lihat nih, begini, bahkan ada orang yang bilang, begini cara bikinnya, atau begini cara buatnya, gitu. Karena dalam rangkuman video itu kan juga ada gastronomisnya, keilmuan secara makanan dan sebagainya. Jadi hal itu teramu menjadi satu tangkapan visual, gitu Kak Richard. Oke, habis itu proyek berikutnya Kakak Richard ya. Nah, kemudian bagaimana cara arsip visual dan audio ini dapat digunakan sebagai sebuah sumber untuk di satu sisi kita melihat bahwa budaya ini jangan sampai hilang, tapi kita juga mau belajar untuk menghargai budaya itu. Iya. Betul Kak Richard. Jadi dengan hal seperti ini kita sebenarnya lebih banyak belajar dan lebih peka sebenarnya. Lebih banyak belajar dan peka. Jadi ada juga itu dijelaskan di mengenai teori sosial juga, teori siklus juga. Itu asik juga, menarik untuk dipahami dan dibaca juga. Jadi kita melihat bahwa pada akhirnya ya ada tergerus beberapa hal dan sebagainya. Kebudayaan-kebudayaan yang tidak lagi dilakukan dan sebagainya, atau nilai-nilainya tidak lagi dirawat gitu. Jadi dengan hal seperti ini kita mau memperlihatkan bahwa kita memiliki nilai yang lebih kadang banyak besar, bahkan sebagian besar, bahkan banyak hal yang kita ketika kita bertemu sama orang tua dan sebagainya, ada nilai-nilai yang masih terawat. Ketika kita keluar rumah masih ada nilai-nilai yang dirawat dan sebagainya. Sehingga hal itu yang kami ingin tangkap sebenarnya Kak Richard. Jadi ketika kita tangkap hal ini mampu menumbuhkan lagi, atau syukur-syukurlah kalau misalnya hal ini ternyata menjadi pemantik untuk kembali dilanjutkan dan sebagainya. Karena kami tidak inginkan bahwa yang kita tidak inginkan ketika misalnya ada nilai atau value kita yang sebenarnya value yang sangat berguna, itu tidak lagi digunakan Kak Richard, atau dilupakan. Sehingga dengan adanya arsip visual, audio dan sebagainya, itu memberikan dampak baik sebagai pemantik, minimal media pembuka deh gitu Kak Richard. Media pembuka untuk gini loh ternyata. Iya. Gitu Kak Richard. Jadi sebenarnya menarik ya. Iya. Dunia ini menarik, maksudnya mungkin di awal-awal di awal apa sih ini apa sebenarnya ya, tapi maksudnya setelah kita terjun di dalamnya, kemudian mendalami, kemudian menjalani dan melihat hasilnya itu Betul. Saya malah melihat tidak capek Kak Richard pada saat terbit, karena ketika lihat senyumnya teman-teman, ketika lihat senyumnya ibu-ibu, pada saat dia masak di dapur, pada saat dia Kak Richard paham kalau di dapur itu dasternya dia sudah lipat dan berbicara seputar musik sedikit. Dan itu alami. Betul Kak Richard. Dan pada saat dia ngajak Ciri ngobrol dan sebagainya, entah ada sedikit nasihat-nasihat yang terselip. Di situ yang menjadi semangat dan kehangatan bagi saya. Itu. Ditambah juga pada saat kita mau sudah berkegiatan, tiba-tiba ibunya, kalau kita bahasa Bugisnya mah patala ya, kalau nggak tahu ya, menyajikan gitu, menyajikan makanan dan sebagainya. Bahkan ada kalimat bahwa ini nih caraku hormati kalian, maksudnya dalam artian jangan pulang gitu, makan dulu. Jadi kayak dengan hal seperti itu memberikan sebenarnya kehangatan bagi diri kita sendiri, bahwa mereka sebenarnya welcome banget gitu, menerima kami juga dengan hangat gitu. Waduh, ini akhirnya kan nambah lagi daftar keluarga baru. Betul kan. Nambah lagi tempat yang bakalan menjadi, bahkan kami dapat destinasi wisata baru, bahkan yang mungkin tidak diperlihatkan sama orang. Ini ada tempat permandian sini loh yang asing. Hal seperti itu juga. Waduh, berarti bonusnya banyak ya. Nah, lalu apa sih manfaatnya audio visual ini untuk budaya di Sulawesi Selatan sendiri? Nah, jadi selain dari apalagi namanya kekayaan yang kita miliki, audio juga ini sebenarnya sangat dibutuhkan bagi
sampai sekarang ini Yeah. menurut saya, karena contoh saya beberapa ambil audio mengenai apa lagi namanya Rambu Solo, ada juga. Oh Ya, iya. Rambu Solo. Berarti langsung ke Toraja. Betul, ke Toraja. Oke. Jadi kayak ada nyanyi-nyanyian, puji-pujian di situ. Jadi kayak dengan nyanyian yang seperti itu saya tanya ya Kak. Oke. Saya tanya ini nyanyiannya seperti apa, ini puji-pujian, dan ada juga beberapa kayak kisah hidupnya. Jadi sembari kita dengar keunikan, kan kami dengar lagunya hari ini, kita selalu dengar lagu-lagu yang tren. Yes. Kenapa kita melihat ternyata ada loh, ternyata lagu atau ada musik, bahkan alat musik juga kita dapat hal-hal yang baru gitu. Jadi dengan di daerah seperti itu kita dapat menampilkan juga apa yang dimiliki di setiap daerah. Ini menambah value juga, keunikan di setiap daerah, dan juga menjadi media juga untuk apalagi namanya diketahui oleh masyarakat, sehingga datang untuk melihat, menyaksikan, baik wisata turis, mancanegara dan sebagainya. Jadi dengan hal itu bisa menambah value juga sebenarnya. Maksudnya di luar saja itu mereka tertarik, sementara Betul, Kak Richard. kita yang jelas-jelas maksudnya Nah itu Kak Richard. di link ini, Betul, ini bahkan maksudnya kenapa ke orang yang luar gitu datang ke sini, harusnya kan kita yang merawat itu. harusnya, iya. Jangan sampai tadi di awal audio udah bilang bahwa nanti udah di lirik, baru itu punya, Betul Kak Richard. itu punyaku, terlambat mau kok. Dan ini Kak Richard juga band-band yang maksudnya ada juga anak-anak muda yang sebenarnya Iya. mengulik musik, Oke. nah, akhirnya menambahkan instrumen-instrumen tambahan dari situ juga Kak Richard. Ini kan menambah apalagi namanya flavor gitu. Kalau makan menambah cita rasa juga. Saya setuju, benar. Waduh. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana maksudnya audiovisual ini dia dapat membantu memahami kita punya sejarah-sejarah di masa lalu. Betul Kak. Atau yang sudah duluan misalnya. Betul. Saya tertarik dengan penampilan dari Kak Arif Derate. Oh iya, Derate. oke. Beliau- Halo Kakak Arif, siapa tahu Halo, lagi Kak ini ya. Kak Arif. Oke. Semangat puasanya Kak Arif. Pasti puasa. Oh puasa tahu. Iya, jadi saya tertarik, dan saya bahkan sampai sekarang saya juga selalu bertanya ke beliau juga, karena beliau menyampaikan itu penggambaran Makassar dulunya, dan juga beberapa apalagi namanya sejarah tokoh-tokoh sejarah yang disampaikan sebenarnya. Jadi dengan dia Masin Rili gitu, dia membahas mengenai bagaimana kejadian terdahulu, sehingga diterimanya di masyarakat itu lebih adem, lebih bahkan seyogyanya ya, kata Kak Arif pernah itu ada yang ngikut juga melantun gitu, maksudnya ikut terlibat. Jadi ketika misalnya dia Masin Rili, tiba-tiba ada yang ini gini, jadi itu menambah supaya apalagi namanya terbangun komunikasinya gitu. Jadi efektif juga ketika misalnya hal ini dibangun, ada juga yang bertanya. Jadi ngapa nak kuliah kamu mana gitu-gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu semakin hangat, semakin diulik, semakin dinyanyikan, semakin bertambah hal baru. Dan itu juga saya lihat beberapa Kak Arif juga mulai membahas itu dengan bahasa Indonesia, dan juga sehingga itu lebih enak keterimanya gitu kan. Jadi Disambi tidak meninggalkan budaya yang lokal punya ya. betul. Tapi maksudnya dia juga bisa oh ini loh artinya kayak gini. Oh iya. Dan ada pemahaman lokal loh yang kalian harus tahu. Gitu kan. Iya. Oke, sama seperti aku ya. Akhirnya udah bisa berakulturasi dengan Sulawesi Selatan. Walaupun mungkin tidak punya daerah Sulawesi Selatan ya, tapi karena udah lama di Sulawesi Selatan jadi jatuh cinta dengan Sulawesi Selatan ya. Nah, kemudian sebenarnya apa misi dan hal yang ingin dicapai dari Transkrip pengarsipan visual dan audio ini? Jadi Misi rahasia kah? Oh tidak. misi impossible. Lebih ke bagaimana kita tetap terlibat dalam proses merawat dan juga merawat dan juga saling bertumbuh sebenarnya untuk terlibat dalam merawat yang namanya pengarsipan visual, audio, khususnya mengenai kebudayaan ya Kak Richard ya. Terlepas dari kebudayaan itu juga ada juga yang kita ambil juga, tapi lebih cenderung ke situ. Jadi dengan kita mengambil arsip visual, audio, kami lebih banyak belajar sebenarnya Kak. Kita lebih mungkin bukan hanya sekedar shoot ngambil selesai.
Enggak, lebih kayak ternyata ada setelahnya loh gitu. Ada tanggung jawab Oke, setelahnya iya, loh. iya. Jadi tanggung jawab setelahnya bagaimana kita ramu menjadi lebih baik sehingga diterima ke masyarakat. Dan juga dijelaskan kepada mereka bahwa ini yang kami telah lakukan dan ini yang bakal menjadi hasilnya dan ini memberikan dampak secara bersama gitu. Jadi ya ditanya misinya, ya misinya kita sedang lagi berusaha merawat secara bersama, secara kolektif sebenarnya, pelan-pelan ya. pelan-pelan dengan visi ya supaya hal ini tidak hilang. Oh iya, Ya. iya, oke, Jadi paham. kami tidak ingin ada yang akan hilang. Kami ingin hal ini tetap ada dan lestari gitu. Oke, sampai di generasi kita ketika kita udah nggak ada. Saya malah Oke. sempat kepikiran Kak Richard, gimana kalau kita nanti ke depannya Ya, itu tidak lihat lagi alat musik synthelic. Oke. Kita Ya, hanya melihat ya. lewat CGI saja. Jadi kayak anak cucu ke depannya itu melihat synthelic, alat musiknya itu hanya sekedar alat musik. Kesok-kesok maaf. Oh Kesok-kesok. iya, oke. Itu kesok-kesok hanya dilihat secara visual saja, tidak secara bentuk gitu. Karena tidak ada lagi gitu yang mau meneruskan. Bagaimana kalau kita khawatir ternyata sarung lokal kita Iya. itu tidak ada lagi digunakan, hanya kita dijelaskan lewat CGI dan sebagainya. Itu kan sebenarnya cukup sedih dan kasihan ya. Betul, kita lihatnya. betul. Jadi bagaimana kita tidak mampu memegang, menyentuh, merasakan. Oke. Feel-nya pasti beda. Beda betul. Ibarat penyanyi kan kita kan tarasa ya, tahu rasa. Oh iya iya iya. Jadi Kak Richard pasti lihat pada hari ini kita lihat beberapa alat musik, Iya. keso dan juga beberapa kecapi. Iya. Kan itu asik tuh Kak. Betul. Asik. Bagaimana kalau ternyata besok kita hanya sekedar mampu melihat video, ke depannya nanti kita Padahal sama sekali aku nggak pernah menyentuhnya. betul. Oke. Bagaimana kita mampu merasa ternyata di setiap ukirannya mungkin ada Iya, nilai-nilai iya, gambar di situ. oke. Jadi ternyata ada nilai lebih di Betul. situ. Ada perjalanan yang panjang ya. Bukan hanya sekedar kayu yang Oke. diolah, enggak. Iya, iya. Lebih jauh dari itu. Oke. Ada kisah di baliknya. Betul Kak Richard. Iya miris juga sebenarnya ya. Oke, oke. Dari antaranya kita berarti ekspresi nih ya. Kita maksudnya main dinamika nih. Di awal kan kita udah ini sedih-sedih, happy-happy. Tapi memang juga sebenarnya karena jangan sampai kejadian seperti itu ya. Karena itu kan sangat disayangkan sekali. Gitu. Apalagi kan kita Sulawesi Selatan kan di mana-mana kan jor-jornya kan ayo ke Sulawesi Selatan, ayo ke Sulawesi Selatan. Saya mau sekali ke Swiss Kak Richard. Oke. Swiss. Aha. Tapi setelah saya berkunjung di daerah-daerah yang dekat-dekat sini, Iya. Maros, Pangkep, Oke. Takalar, Aha. dan sebagainya, saya melihat terlalu jauh melihat keunikan di negara lain. Oke. Sedangkan di negara Indonesia, Ya. Makassar khususnya Sulawesi Selatan, itu ada ternyata. Banyak yang sebenarnya belum kita gali ya. Betul. Oke. Di Takalar itu dengan mereka membuat ini Kak Richard, apalagi Oke. lemang. Oh Lemang, iya. pesta lemangnya. Di situ kehangatan sangat hangat sekali Oke, pada saat oke. dia sama-sama buat lemang itu kan. Betul. Itu kejadian yang unik sekali sebenarnya, dan hangat tentunya karena tidak semua di daerah mau barang gitu mau Betul. melakukan hal itu Betul. ya. Kayak gitu. Karena ingat lagi waktu tahun kemarin kita sempat ke sebuah aduh lupa namanya desa itu baru. Itu kan Mapa Dendang tuh. Jadi mereka kayak bikin apa makanan yang dari ketan itu. Jadi satu kampung tuh setiap rumah mereka bikin. Wow. Setiap rumah mereka bikin kan, jadi mereka udah bikin sehari sebelumnya kan. Mereka sudah masak sampai 3 malam. Jadi satu malam itu di kampung itu nggak ada yang tidur. Wow. Nah, jelang besok malam itu mereka Mapa Dendang gitu ya. Ya, dan yang justru bikin unik adalah yang bikin menarik kami adalah karena salah satu yang Bapak Dendang itu nenek-nenek usianya sudah hampir 80 tahun, tapi dia punya semangat. Kak Richard pernah coba pegang? Nah, itulah yang menjadi Itu berat Kak Richard. menjadi nggak kepikiran waktu itu. Cuma lihat aja. Tapi sempat itu hari bilang, kenapa nggak coba ini. Tapi nggak kepikiran waktu itu. Mungkin karena saking kita dibius dengan permainan mereka yang begitu indah. Gitu sampai bertanya sama ibu di sampingku, Bu, itu nenek udah umur 80 tahun gitu loh. Dan ternyata beliau itu memang tinggal di situ memang sudah sejak lahir. Jadi sudah menyaksikan nenek itu. Bahkan usia lesungnya itu tuh sampai sudah bolong sebagian. Saking tuanya ya. Yes, itu unik sekali. Nah, sedikit Gitu Kak loh, Richard. oke. Jadi ada pada saat itu juga pernah dilakukan di Toraja di Ya. Maros. Aha. Saya tanya
dia langsung bilang sih ke saya, Ah. Kak coba perhatikan ujungnya. Jadi saat Maparena ini Oke. kayu di atasnya Iya. itu nggak ada yang sama-sama naik. Oh, Semua iya, beda. betul. Semua beda. Oke, ya. Dan ketika beda, Iya, baru ritmenya ketemu. Di situ, Oh iya, aku ingat. Iya, Oke, Kak Richard situ. ingat bener. Wow. Kok bisa ya? iya kayak hal sekecil ini gitu, hal sedikit. Dan saya pahami bahwa dengan hal-hal kecil ini mempengaruhi hal yang besar. Oke, ada yang naik, ada yang turun, tapi kok iramanya ini Iya. menjadi sebuah satu kesatuan yang sangat indah. Ini flow-nya Yes. jalan gitu Kak. Oke. Mudah-mudahan ini lagi umur panjang kita bisa kesana lagi ya. Amin. Project berikutnya ajak ya. Boleh, Siapa Kak tahu butuh soundtrack ya. Nah, kemudian ada Kak waktu begitu yang tepat untuk ini? Ya, tentunya Kak Richard dengan hal ini dan selain di kita juga bonding sama pemuda Yes. daerahnya atau juga berteman secara Iya. sosial media, tentu dengan ini juga kita apalagi namanya membaca literatur yang ada juga. Jadi kayak kita membaca. Itu perlu izin gak sih? Sebenarnya seharusnya iya. Mungkin ada yang bisa datang tapi sebaiknya kita izin Iya. untuk menjelaskan niat baik Ya, kita. jangan sampai yang kayak yang sekali lagi marak sekarang ini ya. Tiba-tiba datang, bla bla minta data dan sebagainya. Oke. Tunggu dulu ini kemanain sebenarnya. Jadi perlu kejelasan. Yes. Jadi Kan enak tuh kalau misalnya izin ya. betul. Tahu. Perempuan kan juga butuh kejelasan. Hai. Iya, maksud Yes. Maksud saya adalah kita juga pada saat kesana itu menjelaskan bahwa Iya. tujuan kita, niat Iya, baik kita gini. betul. Yang gue gantung Kak. Ya. Kak Richard sebentar ya. Oke. Jadi Selingan. boleh. Jadi dengan hal seperti itu kita orang sana juga paham. Dan sebenarnya bukan untuk sini Mi, tidak. Ayo gabung. Lebih dia mempersiapkan apa yang saya bisa bantu. Nah itu Kak Richard yang Oke. hangat. Yang tidak, yang ini ya, yang kita nggak pikirkan ya. Bahkan sampai pada momen dimana sebenarnya kita ya haus dan sebagainya, kita Iya. dimanjatkan kelapa. Ya. Sepeka Karena itu. maksudnya datangnya tuh cuma ini aja. Betul. Kita hanya minta izin dan sebagainya. Iya. Tapi ya mungkin kita punya budaya itu Betul, ya ramah iya. dan Ya, sebagainya. itu, oke. Dan hal itu sebenarnya Aku harus setuju. dirawat. Aku sebenarnya, setuju. Kak. Iya. Aku sangat setuju, iya benar. Ketika Tuhan itu adil ya. Ketika misalnya di awal kita punya niat baik, maka biasanya niat baik itu yang justru yang tidak pernah kita pikirkan itu justru yang oke, Tuhan kayaknya kasih nih. Iya. Tuhan buka jalan. Jadi jalan itu mulus sebenarnya. Ya kan, karena memang di awal itu ketika niat baik kita udah dengan niat baik, pasti jalannya juga akan dibukakan jalan yang bagus juga Baru sebenarnya. diberikan pemahaman ilmu juga di situ. Wah, makanya tadi aku bilang banyak bonusnya ya. Banyak banget. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin Yes. lagi kerja skripsi Ya, atau ayo. sebagainya, iya coba-coba ambil judul dan sebagainya. Dan itu menarik sih, dan mereka juga pasti tertarik. Iya. Mereka begitu cukup excited juga Oh, pastinya. oke. Iya. Ini bisa ditambah durasinya atau? Kayaknya menarik sekali nih. Nah, adakah tantangan? Ya, tantangannya tentu kalau teman-teman begadang. Tidak. Oh iya. Tidak, tantangannya Benar. tentu pada saat ini Kak, apalagi namanya medannya. Medan Ketika kita harus ke sebuah lokasi. ketika pada saat Oke. pada saat kita ke lokasi Iya. dan melewati anak sungai dan sebagainya. Oke. Kan tentu Mendaki gunung, lewati lembah. lembah. Oke. Oke. Jadi dengan kita biasanya kan anak sungai itu. Kadang Oh, kita nggak iya. tahu kapan airnya Oh, air iya. naik. Gitu. Jadi Oke. tantangannya seperti itu sih, medannya dan Oke. sebagainya. Yang kedua juga apalagi namanya tantangan-tantangan lainnya seperti ya itu tadi secara teknis, ada juga Iya, tantangan secara iya. teknis dan juga ini apalagi ketika misalnya suhu udara yang situ Tiba-tiba berubah ya. betul. Jadi teman ada yang mungkin sakit dan sebagainya, itu Oh sih iya. tantangan. Cuman Tapi alatnya gimana? Alatnya safe nggak? ya pasti kami Oke. sudah perhitungkan sejauh Oh, sebelumnya. oke. Jadi untuk Iya. bagaimana caranya mengamankan dan sebagainya. Betul. Karena kalau misalnya ini tergosor sedikit saja, ini bisa ini ya. Oke. Apalagi kan ini kita bukan di apa namanya di daerah kota yang tiba-tiba ketika ada yang kurang langsung bisa di di up. Betul Kak Richard. Jadi yang itu harus perlu menjadi tentu jadi tantangan. Ya, Dan itu iya. perlu untuk kita mestinya sedia payung sebelum hujan lah, gitu. Betul.
Jadi kita perlu langkah preventif gitu. Jadi teman-teman, tapi ini bukan membawa-bawa ini untuk tidak dilakukan, tidak, karena ini menjadi keunikan sebenarnya lagi. Iya. Oh ternyata kita mengumpulkan momen-momen unik lagi. Oh ternyata sungai gini loh, ternyata gini ya. Iya, Oh suhu daerah di sini ternyata bisa berubah loh gitu. Jadi itu betul. gitu sih Kak. Misalnya kan unik ya, misalnya di sekitar RRI Makassar ini hujan deras nih. Betul. Tapi ternyata misalnya di Toraja contoh. Terik. panas. Berarti lokal gitu ya. Lokal wisdom maksudnya ya. Nah, kemudian ketika misalnya menghadapi tantangan-tantangan itu terus solusinya bagaimana nih? Ya, tentu merumbuk secara bersama itu sangatlah penting. Dengan keterlibatan masyarakat yang ada di sana Iya, juga. Jadi itulah tadi perlunya perizinan dan sebagainya supaya mereka paham juga. Ya, jadi Susah nggak izinnya? sepengalaman saya itu susah tidaknya sebenarnya tergantung kita untuk membawa diri ke sana. Kalau kita juga datang dengan bentuk mohon maaf ya Pak, Iya, arogansi dan sebagainya. Betul. Merasa bahwa kita lah yang itu cukup penting bagi mereka, itu kan sebenarnya agak salah juga ya. Jadi Iya. dimana kita Kan kita datang ke tempatnya orang ya. simpelnya memanusiakan manusia lah. Gitu. Iya. Jadi nilai-nilai si pakai tahu, si pakainya Nah, yang itu. dibawa sebenarnya. Jadi dengan Nggak boleh jahil. betul. Nah itu juga tantangan bagi teman-teman. Nah, Jadi itu. mungkin jail-jail kita yang sebelumnya kalau di studio sebelumnya kesana nggak boleh ya. Udah dia Iya betul. Jadi mungkin ada yang saling mengingatkan gitu ya. Iya. Karena terkadang ketika melihat sesuatu yang unik tuh spontan biasa ini ya. Makanya selalu awas gua. saya sedikit mau menampilkan ke Richard beberapa hasil. Ini yang arsip ditunggu-tunggu. visual. Jadi ini ada arsip visual dari website di Belanda kalau nggak salah. Ya website sini. Berarti ini didapat dari Arsip-arsip sana. sebelumnya iya. Jadi kita cukup kita juga ada hal yang kita dapatkan dari hasil kolonial sebelumnya. Selain dijajah, kan ya. Betul. Jadi ada juga pengarsipan secara visual yang mereka lakukan. Gitu. Mungkin mereka punya lebih lengkap atau gimana? Ya bisa jadi kan. Bisa jadi ya. Nah jadi ini juga mengenai pada saat itu pakaian. Dan sebagainya. Boleh dikasih lihat sekali lagi dong. Ini unik loh ini. Berarti ini zaman. Iya. Kak Richard boleh lihat lah bagaimana mereka iya. apa sebagainya. Jadi ini kan sebenarnya arsip visual ini hari ini Kak Richard sempat lihat nggak? Yes. Belum. Iya kan Kak? Baru pertama kali. Betul. Jadi kekhawatiran kita. Setelah puluhan tahun aku hidup. Iya. Iya. Jadi kekhawatiran kita adalah ketika yang kita pernah lihat itu tidak lagi, maksudnya tidak lagi terawat. Jadi dengan hal seperti ini kita lihat ternyata kayaknya motif ini, ternyata dulu dia maksudnya ditutupi dengan beberapa aksesoris yang ada di daerah situ, songkoknya, ukurannya, apa sebagainya. Jadi perempuannya dengan pemakaian warna putih, pemilihan warna putih. Jadi hal ini menambah keunikan dan juga sebenarnya kita kaya ini sebenarnya. Sangat kaya, kaya malah. Betul. Jadi kita memiliki hal-hal seperti ini. Kenapa mereka pakai ini sebagainya? Kan ini ada semua nilai-nilai yang terbangun sebenarnya. Pemahaman seperti ini yang harus dihidupkan. Dan itu aku bilang itu akan menjadi sebuah daya tarik yang sangat istimewa ketika misalnya itu dilahirkan kembali. Ini di mana ini padahal kita punya sebenarnya. Tapi karena kita nggak pernah lihat, karena kita nggak tahu gitu. Atau setiap pameran mungkin ada periodiknya. Ya. Periode ini berapa dan sebagainya. Karena kan semakin kesini kan per periodiknya kan beda gitu. Di fenomena seperti ini di tahun ini sampai sekarang. Kenapa ada tapi yang perlu dijaga, kenapa mereka masih memakai dan sebagainya, kenapa sudah pakai jilbab apa sebagainya, semakin kesini ada tambahan-tambahan, ada tadi sebenarnya yang kali cerita bilang ada sedikit tambahan dari sentuhan atau tambahan kebudayaan dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa ternyata ada perbedaan dari periode ke periode, tapi dengan etika yang masih dirawat. Itu maksudnya. Jadi titik baliknya adalah etika itu. Jangan sampai nilainya melenceng bahkan tempat saya lihat di sosial media ada yang duta-dutaan kalau nggak salah. Kemarin itu kan sempat ini ya. Mereka berkreasi, tapi ternyata kebablasan gitu ya.
Oke, Ya, itu yang harus dijaga, ya kan benar. tentunya etika yang harus Iya, dijaga. Ada oke, aurat oke. dan sebagainya. Ha-ha. Entah maaf kalau saya keliru, kalau tapi kan etikanya tetap harus Betul, dijaga iya, gitu, Kak oke. Richard. Aku suka itu dengan bahasa etika, itu keren tuh. Oke, nah kemudian bagaimana cara kita bisa memastikan keaslian dan keakuratan informasi yang terkandung dalam karya-karya Nah, ini, audio tentunya ini? seperti kayak Richard Oke. lihat tadi. Berarti ini ada ya? ada narasinya, Oh, oke. narasi keakuratan informasi mengenai tahun, Iya. daerah mana dan sebagainya. Jadi Waduh. kita melihat bahwa ternyata narasi-narasi ini kita perlu tentunya komparasikan juga Iya, dengan beberapa literatur yang kita miliki Oke. dan sebagainya. Tentu lagi-lagi ya kita harus kuat berliterasi juga. Yang kedua juga kita harus ya gemar-gemarlah membaca, Iya, gemar-gemarlah untuk searching-searching hal-hal yang sifatnya informatif lah di sosial media gitu kan. Maksudnya dengan hal seperti itu kita lebih membuka momen-momen baru. Iya. Kalau saya lihatnya di kepala saya setiap ada pintu-pintu momen gitu. Iya. Jadi ada momen baru dan sebagainya, itu yang saya bakalan isi dan sebagainya. Dan tentunya ketika saya melihat sesuatu hal yang lain, Iya. saya melihat oh ini kayaknya agak susunan puzzle gitu kan, Richard. Oh, iya, jadi ini oke. fragmen-fragmen ini yang sebagainya. Oh, iya, iya, ternyata iya. ini mungkin ada kaitannya deh. Setelah dicari, oh iya ternyata ada gitu. Contoh motif-motif yang ada di daerah Sulbar, contoh motif-motif di sini, oh ternyata mungkin ada keterlibatan karatan dan Oh, sebagainya. oke. Jadi Kan saling terkait dulu kan mereka saling terkait ya. betul Kak Richard. Oke. Jadi keaslian skill sebagainya itu perlu banyak membaca, komparasikan karya satu dengan karya yang lain juga. Tentu dengan hal itu harus lebih kritis juga, Iya, juga iya, ya, iya. gitu, supaya Oke. tidak keliru juga. Ya, itu. Jangan sampai keliru. Nah, Saring dulu sebelum sharing. lalu bagaimana peran teknologi untuk melestarikan ini? Wow, penting banget. Ya, Sekarang kan juga ada beberapa Google Drive, oh ya, ada oke. juga beberapa apalagi namanya mungkin AI yang bisa membuat gambar lebih Yes. lebih dari gambar yang pecah-pecah Iya, itu lebih disusun Tampilannya jadi lebih oke. dan itu tentunya membantu kita untuk lebih contoh ada bahan edukasi. Ya. Tentu hal itu menjadi bahan edukasi Oke, banget gitu. Ternyata ada gambar yang pisah-pisah ini ada nilainya loh kayak gitu, Kak Richard. Dan juga ada beberapa hal AI ya kan kita sekarang artificial intelligence ya Yes, sekarang. oke. Nah tentu Nggak bisa dihindari. Ini betul, secara audio kan, audio mungkin lebih jernih, Yeah. lebih jernih untuk didengar, karena mungkin di daerah-daerah, Kak Richard paham lah kalau di daerah-daerah itu kan hutan contohnya, Yeah, yang banyak gangguan binatang dan Oke, sebagainya. ya. Tapi kan itu yang bentuk alamiah sebenarnya, tapi betul. kita kadang membutuh kejelasan suara ya apa yang dia katakan dari Oh, iya, nyanyian itu, ya itu AI membantu banget di situ, Kak Richard. Begitupun dalam pembuatan video dan pada saat mau pameran mungkin ada beberapa teknologi-teknologi yang digunakan sebenarnya. Gitu Kemudian bagaimana cara mengenalkan ini semua budaya-budaya ini supaya generasi kita saat ini ya udahlah gitu kan Richard. sayang sekali. Betul. Kak Richard punya sosial media berapa? Lebih dari satu? Iya. Saya juga lebih dari satu. Oke. Dengan kita memanfaatkan sosial media kita, Oh, berapa sih jangkauan yang bakalan kita tarik? banyak. Tentu, apalagi Kak Richard Satu ya. kali upload, wih. 2000 kalau Kak Richard 1 juta ya. Jadi kayak gitu Kak Richard. Jadi kita memanfaatkan lah gitu teknologi yang kita gunakan di sosial media juga. Iya. Dengan kita menarik interaksi mereka. Iya. Nggak usah terlalu jauh bahas ini tidak. Oke. Setidaknya menarik interaksi dia dulu gitu. Orang-orang sekitar interaksi. Ih, kerennya ini, uniknya ini. Jadi dengan hal seperti itu, bahkan juga kadang dengan kita upload, teman-teman bisa nggak terlibat, bisa nggak belajar bareng. Jadi tentu kami menerima. Kalau mereka udah tertarik, Betul, tertarik. akan gampang. Betul, Kak Richard. Ada media pembuka untuk dia mau belajar lebih. Dan di situ yang kami inginkan sebenarnya, Kak Richard, bahwa tidak perlu wah banget dan sebagainya untuk nama. Cukup dengan melihat sedikit aja oh ada keunikan dan ada interaksi situ. Ya silahkan sini belajar bareng gitu. Wong kita juga belajar Iya. wong kita lagi sementara belajar kok juga, Oke. gitu. Kedepannya mau kemana nih? Nah, ya kayak kedepannya gitu. Jadi kalau bertanya seperti itu, yang pasti juga kita sama-sama jalan ke Ya, depannya oke. dengan tujuan project yang kita inginkan. Gitu sih. Oke.
ada kegiatan besar yang nanti akan dijalankan Iya Kak Richard. sebentar lagi. Jadi sementara kita juga rumbukan juga dan juga lagi fokus juga mengamankan arsip-arsip juga. Oke. Jadi arsip-arsip visual, audio dan sebagainya di setiap daerah. Iya. Tentunya yang saat ini kita bisa. Oke. Kita Berarti bisa- udah keliling kemana-mana nih ya? Betul, betul. Ada beberapa tempat yang kita sudah datangi. Wah. Dengan hal itu mungkin kita apa lagi namanya? Nah ini juga cukup Kak Richard. Pada saat ini kan kita ambil potret dari Bapak Aco. Oke. almarhum. Oh iya. Ya, jadi kami dapat detik-detik terakhir sebelum beliau Oh, meninggal, pergi. gitu, Oke. meninggalkan kita di situ. Nah, jadi mereka meninggalkan alat keso-kesonya. Oh. Iya, jadi pasti itu juga Kak. Bahkan Berarti usia berapa kemarin beliau pergi? wow, itu di Waduh, situ juga iya. nggak tahu juga Kak. Semoga tenang ya Iya, di sini. Tapi di situ yang tambah unik katanya dia menggunakan dulu katanya Dia punya alat alat itu. dia masih punya bahkan dan Oke. alat itu dulu katanya pakai kulit pokoknya hewan-hewan dulu lah gitu. Oh, Kak. oke. Ya, kalau musang kalau nggak salah. Iya. Tapi sekarang mulai dia ganti dan sebagainya. Dan ada beberapa katanya dulu pakai usus dan sebagainya, usus ikan dan sebagainya. Saya Iya, nggak tahu. iya. Pokoknya pernah dijelaskan juga. Oke. Kayak saya itu Iya, waktu iya, teman-teman iya. catat. Itu sebenarnya kan keunikan sebenarnya. Betul. Langka loh itu. Iya, jadi kayak pada saat bapak apa namanya almarhum beliau Iya, itu iya. ternyata di usia yang masih betul-betul konsisten merawat gitu sebenarnya. Dan tentu dengan hal seperti ini itu Sayang loh kalau misalnya kita maksudnya tidak menjaga itu kan. saya khawatirnya Kak merawat pemerintah hanya mampu merawat. Oke, pada saat tapi mau tampil oh sayang loh. saat ada pentas besar, Betul mau sayang sekali. menampilkan dari orang-orang Iya. penting. Maksudnya ini kan harus dirawat Iya, gitu kan. betul. Supaya seniman-seniman Mereka itu- juga bisa hidup. betul. Ya. Dan maksudnya tetap mereka mampu lebih berkreasi lebih Betul, baik lagi oke. gitu kan. Terbantukan juga dari pemerintah. Bukan hanya sekedar pada saat datang orang Iya, kita pentas, baru kasih lihat. Betul. Oke, nanti aku minta izin lagi sama Kakak Yanti supaya kita ketemu lagi ya. Kayaknya banyak sekali nih aku mau tanyakan ini. Terima kasih ya. Proyek berikutnya siapa tahu butuh suara soundtrack. Nggak bercanda. Oke, sukses selalu Siap, ya. makasih banyak, Kak Richard. Audi terima kasih banyak ya. Semoga impiannya yang tadi ada negara yang disebut itu semoga Tuhan izinkan buka Betul, jalan betul. ya bisa Tapi ke sana saya ya. keliling dulu di Sulawesi. Sulawesi dulu. Sama Indonesia, boleh. Oke. Sekali lagi terima kasih, sukses Terima banyak kasih ya, banyak, tetap Kak semangat ya. Richard. Oke, puasanya untuk semuanya sahabat budaya terima kasih banyak. Ingat bahwa jangan sampai tadi yang sudah dibilang Audi nanti sudah diklaim, baru oh iya tahu. Nah, jadi sebelum itu jaga memang maki baik-baik, lindungi memang maki baik-baik, pegang baiknya baik-baik supaya budaya kita tetap menjadi milik kita sendiri ya. Oke, terima kasih sekaligus Depar 1 berada sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.